Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis. Tahun 96 beliau datang sebagai Danjen Kopassus mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya, mengejar Pak Kelly Kuali dengan rombongannya, dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kuali dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung, basmi itu kampung-kampung, desa-desa, ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Kalau melihat debat capres tadi malam, saya itu ketawa kalau lihat Pak Prabowo kok tambah disenggol cuma satu orang Anies saja kok Pak Prabowo kok yo meledak-ledak marahnya soal oposisi ya. Memang kan kenyataannya begitu kan. Pak Prabowo itu nggak tahan kalau di dalam oposisi, karena memang dia mungkin merasa beberapa kali kalah makanya nggak tahan. Padahal itu oposisi dengan ndak oposisi itu sama-sama nilainya, sama-sama orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang hebat, ya kan? Tapi nggak tahan, kalau nggak ada jabatan nanti kan nggak bisa berbisnis, kan? Nyatanya di Kalimantan dan IKN itu, kalau seandainya ini kan yang melanjutkan Pak Prabowo, yang punya tanah-tanah di situ juga Pak, ya saudaranya Pak Prabowo semua, ya kan? Kalau mau nggak mau pikiran yang logis yang masuk akal, bro. Malah yang ini lagi meledak-meledak, katanya Pak Prabowo nggak menyesal kalau nggak dapat jabatan. Sorry ya, siap hidup mati menyelamatkan negara ini. Nah, kalau memang nggak ambisi untuk dapat jabatan loh, kenapa kok sama nyalon berkali-kali? Nggak ya kalau ngomong kok yang masuk akal. Sorry ya, pakai goyang-goyang lagi. Itu malah menunjukkan bahwa memang pemikiran dengan ucapan sama-sama nggak sesuai. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gak pengen jabatan tapi ngotot 3 kali nyapres. Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan. Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU. Itu yang pertama Pak Gemoy. Yang kedua, emosinya Pak Gemoy meledak-meledak. Nah, ketika orang bicara pakai emosi meledak, itu tandanya pengendalian dirinya minus. Ujung-ujungnya nanti yang ada berantem, bukan nyelesain masalah. Ampun, sumpah malu banget ngelihat kemarin aksinya Pak Prabowo debat itu bener-bener di luar ekspektasi gitu ya. Saya bener-bener nggak nyangka kalau Pak Prabowo itu ternyata isinya kosong melompong, hanya nggak ada sama sekali kualitas dan sangat memalukan gitu. Saya nggak nyangka Pak Prabowo punya kemampuan berdebat seperti itu gitu ya. Jadi beliau bisanya marah-marah, kemudian beliau kayaknya ngenyek gitu ya, suka ngenyek, kelihatan merendahkan. Ya mungkin Anda punya segala hal ya Pak Prabowo, Anda punya kekuasaan di belakang Anda, semua aparat negara mendukung Anda, bahkan Anda punya anak presiden yang jadi backing Anda gitu ya. Jadi merasa jumawa. Jawabannya itu benar-benar nyelekit gitu, dan
nantang gitu buat rakyat. Kalau rakyat yang punya, maaf ya, punya kepribadian yang baik tuh nggak mungkin milih Anda. Rakyat yang punya etika nggak mungkin pilih Anda. Bayangkan aja ditanya bagaimana perasaan Anda melawan etika gitu, misalnya dengan Pak Anies tentang melanggar etika gitu, perasaan Anda gimana? Anda nggak menjawab sebagai seorang negarawan, tapi Anda menjawab seperti seorang pelajar SMA gitu yang kita bukan anak kecil Mas Anies. Ya ampun, ada ya orang seperti itu ya, malu gitu. Kamu itu, Anda itu sudah tua, udah 70 lebih, dan Anda itu seorang pemimpin gitu. Kenapa Anda bisa seperti itu ya? Jawabannya itu seperti anak kecil yang buntu, nggak punya jawaban, terus marah-marah. Bener-bener malu gitu. Anda punya kualitas seorang capres punya kualitas seperti itu gitu. Dan saya sebenarnya malu banget dulu, kenapa bisa-bisanya saya milih Anda sampai mati-matian bela Anda, malu banget. Ternyata memang kualitasnya seperti ini, dan itulah sudah diperlihatkan gitu sama Allah. Dan Gibran, aduh, betul-betul seperti anak SMA, loncat-loncat di belakang karena nggak punya jawaban yang betul, nggak punya jawaban yang jelas. Jadi hore-hore yang gak jelas juga gitu, kayak pertandingan tarakam kampung gitu. Malukan banget, jauh banget di atas, di bawah levelnya Pak Anies, Pak Ganjar, orang-orang yang cukup matang, bahkan Pak Ganjar cukup matang. Walaupun beliau tidak terlalu bersinar, tapi ya paling enggak tidak sama memalukan Pak Prabowo. Aduh, please deh yang milih Pak Prabowo itu apanya gitu. Mungkin karena kalian tuh aparat atau entahlah apa ya, jadi masih milih Pak Prabowo. Tapi kenapa sih kalian kalau milih dia, Indonesia bakal hanyut, Indonesia bakal tenggelam deh kayaknya. Yap, itulah respon dari sebagian masyarakat tentang hasil dari perdebatan di putaran pertama antara calon presiden. Saya kira Prabowo betul-betul tidak lagi mempunyai ruang di hati masyarakat. Tidak hanya persoalan rekam jejaknya yang kita anggap sebagai brutal di masa lalu. Terlihat tadi seorang emak-emak dari Papua memaparkan semua kebusukan Prabowo di tahun 96, dan juga sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa Prabowo ini tidak mempunyai kualitas yang mumpuni, kualitas yang sesuai yang diharapkan sebagai calon presiden di 2024. Mungkin semua itu karena faktor usia, sehingga kualitas berpikir Prabowo sudah down, tidak lagi smart, tidak lagi fresh. Makanya jangan heran kalau Pak Prabowo mempunyai berpikir yang tidak lagi setajam pada saat dia muda dulu. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat dan juga sebagian masyarakat yang merespon apa yang sudah menjadi hasil dari perdebatan capres kita, yaitu Prabowo, Anies, dan Pak Ganjar. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.